Kali ini kita akan membahas masalah bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi serta bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPH unifikasi. Ini latar belakang kenapa SPT masa unifikasi itu dibuat. Yang pertama tentunya kemudahan, yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan bagi pemotong atau pemungutan PPH untuk membuat dan melaporkan SPT massa. Yang kedua, untuk kepastian hukum, memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti potong. Ini benar sekali karena selama ini sebelum SPT massa unifikasi ini kita membuat bukti potong secara manual. Tapi sekarang bukti potong itu dikeluarkan by system dengan penomoran by system. Kemudian yang ketiga, latar belakang SPT masa unifikasi adalah untuk meningkatkan kepatuhan pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT. Yang keempat, akurasi dan validasi, yaitu meningkatkan akurasi dan validasi kepada pemotong atau pemungutan PPH. 5. One stop application, yaitu menghitung PPH, membuat bukti potong dan bukti pemungutan, membuat billing dan membuat menyampaikan SPT masa PPH itu dalam satu aplikasi. Lalu apa saja kewajiban pemotongan dan pemungutan PPH? Yang pertama, membuat bukti potong, bukti pungut unifikasi dan menyerahkan bukti potong, bukti pungut unifikasi kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Yang kedua, menyetorkan PPH yang telah dipotong atau dipungut dan atau disetor sendiri. Yang ketiga, melaporkan bukti potong pungut unifikasi menggunakan SPT masa PPH unifikasi beserta lampiran paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi di sini tidak ada perubahan dengan SPT masa sebelumnya, sebelum SPT masa unifikasi. Hanya saja yang berbeda adalah pembuatan bukti potong itu sendiri. Kalau dulu dibuat secara manual, kalau sekarang dibuat by system. Untuk kewajiban penyetoran pemotongan sama seperti dulu, sama tanggal pelaporan paling lambat tanggal 20 juga sama. Kemudian pihak yang dipotong atau dipungut harus memberikan informasi identitas pada pemotong pemungut PPH. Nah, ini yang berbeda dengan pemotongan pemungutan yang lama, bahwa pihak yang dipotong atau dipungut wajib memberikan identitas berupa NPWP atau NIK bagi orang pribadi yang tidak memiliki NPWP. Jadi kalau orang pribadi atau badan yang memiliki NPWP maka wajib dia memberikan NPWP. Jika tidak memiliki NPWP maka akan dipotong atau dipungut dengan tarif yang lebih tinggi. Kemudian untuk WP luar negeri berupa tax identification number atau TIN atau SKD atau tanda terima SKD bagi wajib pajak luar negeri yang akan menerapkan P3P. Bukti potong pungutan unifikasi itu terdiri dari bukti potong, bukti pungut unifikasi yang berformat standar. Yang kedua, dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau bukti pungut unifikasi. Jadi, bukti potong, bukti pungut unifikasi yang berformat standar itu dibuat melalui aplikasi e-Bukpot unifikasi. Sedangkan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong, bukti pungut unifikasi dibuat menggunakan sarana yang dimiliki pemotong atau pemungut PPH. Nah, ini yang bukti potong, bukti potput saya singkat ya. Bukti potput unifikasi yang berformat standar itu apa saja terdiri dari 1. Bukti potput PPH pasal 4 ayat 2, PPH pasal 15, PPH pasal 22 serta PPH pasal 23. Jadi seluruh potput selain PPH pasal 21. Kemudian yang kedua adalah bukti pemotongan PPH pasal 29 dan pasal 4 ayat 2 bagi WP luar negeri. Jadi jelas bahwa potput unifikasi ini adalah potput untuk seluruh jenis pemotongan pemungutan, PPH final, PPH pasal 15, PPH 22 dan PPH pasal 23 selain PPH pasal 21. Kemudian bagaimana cara pembuatannya?
Bukti output berformat standar ini dibuat melalui aplikasi eBookPort Unifikasi dengan cara pengisian langsung pada aplikasi eBookPort Unifikasi dan atau impor data dalam aplikasi eBookPort Unifikasi. Nah, ini penomoran bukti potong unifikasi yang berformat standar terdiri atas 3 bagian, yaitu kode dokumen, kode seri, dan nomor seri. Nah, kode dokumen sendiri itu berbentuk dokumen elektronik. Kode seri itu 00 sampai dengan 99 dan nomor seri itu terdiri atas 7 digit dari 00001 sampai dengan 999 dalam 1 tahun kalender. Jadi ini penomorannya by system. Ketentuan penomoran nomor seri diberikan secara berurutan walaupun jenis PPH-nya berbeda. Jadi ada PPH pasal 22, 23 itu diberikan nomor secara berurutan. Satu nomor seri untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Nomor bukti pemotongan unifikasi tidak berubah apabila terjadi perubahan atau edit atau pembetulan dan tidak dapat digunakan kembali apabila terjadi penghapusan atau delete atau pembatalan. Jadi bukti potong itu bisa dilakukan pembetulan dan pembatalan sebagaimana seperti nomor seri faktur pajak. Bukti pemotongan unifikasi berformat standar. Jadi format standar itu satu bukti output itu untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Dalam hal suatu masa pajak terdapat 2 atau lebih transaksi output atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, maka dapat dibuat satu output unifikasi berformat standar asalkan wajib pajak yang sama, kode objek pajak yang sama, dan satu masa pajak. Kemudian dokumen apa yang dipersamakan dengan bukti output unifikasi? Dokumen yang digunakan oleh output PPH untuk melakukan PPH atas transaksi. 1. PPH atas penghasilan berupa bunga deposito atau bunga tabungan, diskonto SBI, dan jasa giro. 2. PPH atas penghasilan berupa diskonto surat perbendaharaan negara SPN dan bunga obligasi berupa surat utang negara atau SUN, dan obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, PPH atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di Bursa Efek, penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak di Bursa Efek, dan tambahan PPH atas kepemilikan saham pada saat penawaran umum perdana, dan penghasilan lain yang diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Jadi keempat item ini adalah dokumen yang dapat digunakan atau yang dipersamakan dengan bukti output unifikasi. Contoh dokumennya yaitu buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dokumen lain yang setara. Paling sedikit memuat 1. Nama pihak yang dipotong, nomor unit transaksi atas penghasilan yang dilakukan pemotongan, serta jumlah PPH yang dipotong. Pembuatan bukti potong, bukti pemungutan unifikasi. Jadi bukti output unifikasi itu tetap dibuat dalam hal 1. Jumlah PP yang dipotong dipungut nihil karena adanya SKB. Jadi kalau ada SKB, maka bukti output itu tetap dibuat. Yang kedua, transaksi dengan WP memiliki SKB atau suket ya, surat keterangan PP nomor 23 tahun 2018 terkonfirmasi dengan syarat SSP harus tetap dibuat sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Jadi ketika kita transaksi dengan wajib pajak yang memiliki suket PP nomor 23 tahun 2018, maka tetap dibuat bukti potong, bukti pungut unifikasi, dan SSP harus tetap dibuat sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Kemudian ketiga, PPH pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B ditunjuk dengan SKD BPN luar negeri. Yang keempat, PPH terutang yang ditanggung pemerintah atau PPH DTP. Jadi PPH DTP itu tetap kita harus bikin dipotong, dipungut unifikasi. Kemudian yang keempat, PPH yang dipotong atau dipungut
Dan atau disetor sendiri diberikan fasilitas PPh. Yang kelima, pemotong-pemotongan dengan SSP, BPN, sarana administrasi lain yang dipersembahkan dengan SSP BPN itu bukti penerimaan negara ya. Jadi di sini jelas bahwa ketika terutang ditanggung pemerintah, bukti potong harus tetap dibuat. Kemudian diberikan fasilitas PPh, bukti potong juga harus dibuat. Dan perubahan atau edit dan penghapusan atau delete bukti pemotongan PPh dapat dilakukan sebelum SPT PPh unifikasi disampaikan. Jadi pembetulan itu dapat dilakukan sebelum SPT PPh unifikasi disampaikan. Bukti output unifikasi yang telah dilaporkan dengan SPT masa PPh unifikasi dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, dan penambahan. Atau penambahan. Pembetulan di sini dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti output atau transaksi retur. Pembetulan dapat dilakukan setiap kegiatan kecuali nomor, masa pajak, dan identitas pihak yang dipotong atau dipungut. Jadi semuanya bisa dilakukan pembetulan kecuali 3 ini ya. Nomor kan by system, wajar, kemudian masa pajak, dan identitas pihak yang dipotong atau dipungut. Pembatalan dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan. Seperti biasa, jika ada transaksi yang dibatalkan dengan pihak lawan transaksi, maka bukti potongnya juga harus dibatalkan. Kemudian penambahan dalam hal terdapat objek pajak yang belum dilaporkan dalam SPT masa unifikasi. Jadi bisa ditambahkan nih jika ada lebih dari satu objek pajak yang belum dilaporkan. Nah, ada catatan yang di bawah, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa PPh unifikasi yang bersangkutan. Jadi pembetulan penambahan ini dilakukan selama DJP belum melakukan pemeriksaan atau bukber seperti biasa. Nah, ini contoh format, contoh tampilan dari bukti output unifikasi. Terdiri atas satu nomor bukti output, jenis outputnya apa, identitas pihak yang dipotong atau dipungut, nama, NPWP atau NIK, kemudian masa pajak dan tahun pajak, kode objek pajak, dasar pengenaan pajak atau DPP, tarifnya, PPh yang dipotong atau dipungut atau ditanggung pemerintah, dokumen dasar output PPh, identitas pemotong atau pemungut, serta nama penanda tangan, tanggal bukti pemotong pemungutan ditandatangani. Sama yang terakhir yang berbeda dengan bukti output manual, yaitu kode verifikasi atau QR. Ini bukti output unifikasi berformat standar untuk PPh pasal 26 dan PPh final bagi WP luar negeri atau formulir BPNR seperti ini. Sama, dia ada juga kode verifikasi atau QR. Nah, ini jenis-jenis SPT masa PPh unifikasi. Jadi semua output itu terkumpul jadi satu. PPh final, PPh pasal 15, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 26. Nah, kemudian apa saja SPT masa PPh unifikasi? Yang pertama, kelengkapan dari SPT masa unifikasi. Yang pertama, induk SPT PPh unifikasi, seperti halnya dengan formulir SPT masa biasanya. Kemudian yang kedua, daftar rincian PPh yang disetor sendiri atau formulir DOS disebut di sini, disetor sendiri DOS. Kemudian yang ketiga, daftar objek output PPh pihak lain atau formulir DOPP. Daftar objek output pihak lain DOPP. Kalau DOS tadi daftar objek setor sendiri. Kemudian keempat, daftar output unifikasi serta daftar SSP, bukti BPN, bukti pemindah bukuan, dan atau PPh pasal 26 atau formulir DBP. Bagaimana ketentuan mengenai pembetulan SPT masa unifikasi? Yang pertama, dapat dilakukan satu atau beberapa jenis PPh. 2. Memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT masa PPh unifikasi.
melunasi. Yang ketiga, belum dilakukan pembedasan atau bukber. 4. Bentuk SPT PPh unifikasi dibetulkan mengikuti bentuk semula atau sebelum dibetulkan. Kemudian kelima, pembetulan SPT PPh unifikasi mengakibatkan 1. Pajak kurang disetor, maka output PPh melunasi pemotong atau pemungut melunasi pajak yang kurang disetor tersebut sebelum menyampaikan pembetulan. Pajak lebih setor, maka dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau pembukuan. Jadi pembetulan itu ada dua akibatnya. Akibatnya ada dua. Pembetulan juga bisa menyebabkan pajaknya nih. Jika pajak ini kurang setor, maka wajib melunasi sebelum menyampaikan pembetulan. Jika lebih setor, maka dapat diajukan permohonan pengembalian atau pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang sepanjang belum Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Kemudian apa sanksi denda untuk keterlambatan pelaporan pembayaran? Seperti biasa, tidak ada perubahan di sini bahwa jika tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan pasal 7 KUP sebesar 100.000 untuk jenis pajak PPh yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak hitung bagi tiap-tiap jenis PPh. Kemudian pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP berupa bunga jika penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, pasal 8 ayat 2A Undang-Undang KUP berupa bunga juga jika penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT masa PPh unifikasi setelah tanggal jatuh tempo. Ini ada pasal 7, pasal 92A untuk yang normal atau bukan pembetulan, dan pasal 8 ayat 2A jika terdapat kurang bayar yang terlambat disetorkan untuk pembetulan. Apa saja syarat menggunakan aplikasi e-Bukpad unifikasi? Yang pertama, pemotong atau pemungut harus memiliki e-fin karena menggunakan akun DJP online. Jelas ini memiliki e-fin. Kemudian tata cara pengajuan e-fin nanti kita bikinkan videonya. Kemudian yang kedua, memiliki sertel untuk menandatangani SPT masa PPh unifikasi. Jadi perlakuannya hampir sama dengan faktur, di mana kita harus mengajukan memiliki sertel terlebih dahulu. Bentuk dari induk SPT masa unifikasi sama ada kode verifikasi atau QR yang membedakan dengan SPT masa manual sebelumnya. Kemudian di sini ada daftar rincian PPh yang disetor atau formulir DOS apa saja. Kemudian di sini ada daftar objek pemotongan pemungutan PPh PLAN atau DOPP. Nah, ini juga ada daftar bukti pemotongan pemungutan unifikasi dan daftar SSP, BPN, dan bukti BPK. Ini adalah kelengkapan dari SPT masa unifikasi. Oke, selesai. Mungkin itu saja aturan pajak tentang SPT masa unifikasi. Pertanyaan atau ada masukan atau ada sesuatu yang kurang jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar.